Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mengundang Tuhan dan menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh kasih dan perkenaan Tuhan, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang menjadi firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hari ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian jawabkan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita melihat kehidupan orang percaya bukan hanya tentang datang beribadah dan mengaku percaya kepada Kristus. Kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Banyak orang percaya telah menerima keselamatan, tetapi masih hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, dan ikatan dosa. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 8 tentang kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Betapa indah janji Tuhan ini. Di luar Kristus, kita hidup di bawah hukuman dosa. Tetapi di dalam Kristus ada pengampunan dan keselamatan. Kita selalu dihantui dengan kegagalan, masa lalu, dosa-dosa. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa darah Yesus Kristus telah menebus kita. Karena itu, kita sebagai orang percaya tidak lagi hidup dalam rasa bersalah,
melainkan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Paulus kemudian menjelaskan bahwa Roh Kudus memerdekakan kotong dari kuasa dosa dan maut. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat sanggup melawan dosa. Kotong menyadari itu. Banyak orang ingin berubah tapi terus jatuh dalam kesalahan yang sama. Kenapa? Karena kotong mengandalkan kotong diri sendiri. Kehidupan Kristen bukan soal kemampuan manusia menjadi baik, tetapi soal membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kotong kehidupan. Roh Kudus memberi kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya kita melihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan hidup menurut daging berbeda dengan hidup menurut roh. Orang yang hidup menurut daging hanya memikirkan keinginan duniawi, ego, dan hawa nafsu. Akibatnya adalah kekosongan dan maut rohani. Tetapi orang yang hidup oleh roh akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Dulu kita mudah marah, iri hati, mau hidup sembarang. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hati dan pikiran kita diperbaharui. Kita mulai rindu membaca firman Tuhan, rindu berdoa, rindu terlibat dalam persekutuan, rindu dalam pelayanan dan melayani, rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh roh bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Tetap ada tantangan, air mata, pencobaan, dan sebagainya. Tapi perbedaannya adalah Roh Kudus berjalan bersama kita. Dalam ayat 11, Paulus berkata bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam kita. Artinya kuasa kebangkitan Kristus juga bekerja dalam hidup orang percaya. Tidak hidup yang terlalu rusak. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh Roh Kudus. Kadang kita merasa lemah dan tidak mampu menghadapi kehidupan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita berjalan sendirian. Roh Kudus adalah penolong yang menguatkan, menghibur, memimpin kita setiap hari. Karena itu jangan hidup menurut daging, tetapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita pembelajaran untuk menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Dan karakter kita diubahkan. Dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.